Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu, terus diklik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi bersama Mama nih di waktunya Mama bercerita. Oke, di video kali ini seperti biasa Mama akan bercerita tentang cerita rakyat dari Indonesia. Oke, penasaran nggak? Sekarang di video ini Mama akan cerita rakyat tentang apa? Ada yang bisa tebak nggak? Nah, benar. Seperti di judul, Mama hari ini akan cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, Mama di sini sudah pakai baju putih supaya apa? Supaya bisa menjadi bawang putih dan selalu berusaha untuk baik kepada semua orang. Kayaknya kalian familiar sekali ya dengan cerita ini, karena ada juga sinetronnya, ada filmnya juga, dan banyak juga yang bercerita tentang bawang merah dan bawang putih ini. Karena memang bawang merah dan bawang putih adalah dongeng yang sangat populer di Indonesia yang berasal dari Riau. Nah, cerita bawang merah dan bawang putih ini mengisahkan tentang dua perempuan kakak beradik yang memiliki sifat dan juga perilaku yang sangat bertolak belakang. Yang pastinya tokoh utama yang pertama adalah bawang putih, yang kedua ada bawang merah, yang ketiga ada Ibu Tiri. Oke, nggak usah lama-lama ya. Buat kawan-kawan semua yang penasaran dengan ceritanya, kita langsung masuk ke ceritanya. Let's go! Oke, zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga seorang gadis remaja yang cantik yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya seorang pedagang biasa, namun hidup mereka sangat rukun dan juga damai. Suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula dengan ayahnya. Di desa itu tinggal pula seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering sekali berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya untuk mengobrol. Akhirnya ayah Bawang Putih sempat berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah supaya Bawang Putih tidak lagi kesepian. Nah, maka dari itu akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah mereka sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat aslinya mereka mulai kelihatan nih. Mereka sering sekali memarahi Bawang Putih dan juga memberinya pekerjaan. Mereka seringkali memarahi Bawang Putih dan memberikan Bawang Putih pekerjaan yang sangat berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang. Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk bersantai saja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Suatu hari ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan juga semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Dia sudah harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk Bawang Merah dan ibunya. Kemudian dia juga harus memberi makan ternak, menyirami kebun, dan juga mencuci baju ke sungai. Lalu dia juga masih harus menyetrika, membereskan rumah, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Namun Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena dia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan ia cuci di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Karena terlalu asik, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut terbawa arus. Baju yang hanyut itu adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, baju tiri ibunya telah hanyut terlalu jauh. Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya, namun dia tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Dasar ceroboh, aku tidak mau tahu.
Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kau belum menemukannya. Mengerti? Teriak sang ibu tiri. Bawang putih terpaksa menuruti keinginan ibunya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari sudah mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Dengan teliti diperiksanya setiap juluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah jauh melangkah dan matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang pengembala yang sedang memandikan kerbaunya. Maka bawang putih bertanya, Wahai paman yang baik, apakah paman melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukannya dan membawanya pulang. tanya bawang putih. Iya nak, tadi saya melihat kalau kamu mengejarnya cepat-cepat, mungkin kamu bisa mendapatkannya, kata paman itu. Oh, baiklah paman, terima kasih. Kata bawang putih dan segera berlari kembali menyusuri. Hari sudah mulai gelap, bawang putih sudah mulai putus asa. Bentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan tampak sebuah cahaya lampu yang berasal dari gubuk di tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi. Kata bawang putih. Seorang perempuan tua membuka pintu. Siapa kamu nak? Tanya nenek itu. Saya bawang putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Tanya bawang putih. Boleh, Nak. Apakah baju yang kamu cari itu berwarna merah? Tanya nenek itu. Iya, Nek. Apa Nenek menemukannya? Tanya bawang putih. Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu. Tapi baiklah, aku akan mengembalikannya. Asal kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Pinta nenek itu. Bawang putih berpikir sejenak. Nenek itu kelihatan kesepian. Bawang putih pun merasa iba. Baiklah Nek, saya akan menemani Nenek selama seminggu, asal Nenek tidak bosan saja dengan saya, kata bawang putih dengan tersenyum. Selama seminggu, bawang putih pun tinggal dengan nenek tersebut. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek itu sangat merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu, nenek pun memanggil bawang putih. Nak, kamu sudah seminggu tinggal di sini, dan aku sangat senang karena kau anak yang rajin dan juga berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu dari 2 labu kuning ini sebagai hadiah, kata nenek. Mulanya bawang putih menolak dibeli hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang paling kecil. Saya takut tidak kuat membawa yang besar, Nek, kata bawang putih. Nenek pun tersenyum dan mengantarkan bawang putih hingga depan rumah. Ketika sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibunya, sementara dia pergi ke dapur untuk membelah labu kuning tersebut. Betapa terkejutnya bawang putih ketika labu itu terbelah, di dalamnya ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini kepada ibu tirinya dan bawang merah. Bawang merah dan ibu tirinya dengan serakah langsung merebut emas dan permata tersebut. Mereka memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Bawang putih pun menceritakan hal itu dengan sejujurnya. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Singkat cerita, akhirnya bawang merah sampai di rumah nenek tua di pinggir sungai. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk tinggal menemaninya selama seminggu. Tapi tidak seperti bawang putih yang rajin, selama seminggu itu bawang merah hanya bermalas-malasan. Kalaupun ada yang dikerjakan, maka hasilnya tidak akan pernah bagus karena selalu dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, nenek itu memperbolehkan bawang merah untuk pergi. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemaniku selama seminggu? Tanya bawang merah.
Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan. Dengan cepat bawang merah mengambil labu yang sangat besar dan tanpa mengucapkan terima kasih, dia melenggang pergi. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu besar yang ia bawa. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas dan permata yang ada dalam labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan juga ibunya hingga tewas. Nah, itulah balasan bagi orang yang serakah. Oke, itu dia cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, seperti biasa, kita akan langsung masuk ke pesan moral dari cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Oke, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita rakyat ini adalah orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Selain itu, kebaikan akan menang dan mengalahkan beragam bentuk sifat buruk. Oleh karena itu, buat kawan-kawan semua ingat ya, untuk harus terus berusaha untuk berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Oke, itu dia cerita rakyat bawang merah bawang putih dan juga pesan moralnya. Seperti biasa ya kawan, buat kalian semua yang pernah denger cerita dalam versi lain, boleh komen di kolom komentar. Dan juga buat kalian semua yang pengen request cerita rakyat apa lagi yang pengen mama dongengin, boleh komen juga di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk selalu dukung terus Nalagume Story dengan cara di subscribe, like, komen, dan juga share supaya kita bisa semangat untuk bikin video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu video kali ini. Mama pamit, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.